88,4 Global Radio Jakarta. 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Balik lagi di Ghost Global Horror Story. bareng Edo Frizandi. Fajras Muhammad. Dan Aryasta Martin yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam nanti. Dan malam ini tuh kita lagi bahas soal ketempelan. Betul. Tadi itu kita udah bahas soal ketempelan dari sudut pandang medis juga ya. Medis ada, dan spiritual juga ada. Dan Martin juga nyertain pengalamannya Yang kemarin gue sakit ya. yang menurut gue itu ketempelan. Gue juga ngerasanya ketempelan. Soalnya pun Martin secara medis dijelasinnya tipes doang gitu ya. Tipes ya. Dari demam ke lambung terus ke tipes. Nah terus sempet juga dari orang pinter juga ya. Iya. Cek orang pinter juga. Dan sempet ada pembersihan juga, dilakuin pembersihan. Ada pembersihan juga. Iya, bahkan lu bilang di tengah-tengah itu di apa namanya? Lu ke orang pinter gitu lah ya. Nah ini sebenarnya tuh ada 5 ciri seseorang ketempelan setan. Nah itu dia. Nah ini yang pertama, global people sering mimpi buruk. Nah Gua kalau mimpi buruk jarang sih. Jarang banget gua kalau mimpi buruk. Kalau sakit pinggang iya gua. Lumayan sering. Iya, lumayan. Jadi sering. ini ciri pertama manusia ketempelan setan adalah sering mimpi buruk. Biasanya bermimpi melihat hewan atau kuburan yang membuat merasa ketakutan. Oh, pernah berarti gua kalau ke kuburan. Nah lu mimpi lu kayak gimana tuh? Apalagi ngelihat binatang simbol setan seperti kayak cicak, ular, dan anjing. Di mimpi tuh ya. Di mimpi tuh. Nah kalau ada orang bilang lihat ular mau nikah, nah ini tuh sebenarnya dilarang. Melihat ular mau nikah itu tidak benar. Jadi satu mitos yang gak benar. Justru ya itu merupakan ciri-ciri ketempelan ya. setan. Ya, diganggu lah. Diganggu. Nah lu tadi Yang versi lu gimana tuh? Gua pas waktu itu mimpi kuburan. Jadi gak tau itu singkat banget. Jadi gua sore-sore ke kuburan. Kuburannya itu kayak gimana ya? Bergoyang gitu loh. Kenceng banget. Tapi kuburan itu doang gitu. Oh. Dan gak lama udah langsung bangun gua karena kaget aja gitu. Belum pernah mimpi kayak gitu soalnya sebelumnya. Seaneh itu ya. Seaneh itu mimpinya. Gue kalau mimpi kuburan sih belum pernah. Tapi gue pernah lihat si ular. Gue tuh pernah kayak beberapa kali gue ngeliat ular sama anjing. Gue tuh pernah. Oh, tapi sebenarnya kalau tadi dibilang pas mimpinya ngelihat hewan-hewan yang ada simbol ketempelan, gue juga pernah sih. Anjing pernah, ular pernah, cicak malah yang gue gak pernah. Cicak sih ya gue. Tapi gue ular pernah beberapa kali seingat gue. Bahkan anjing juga pernah gue mimpiin gitu. Tapi kalau ya kuburan, bahkan kuburan gue juga pernah. Kuburan juga pernah gue mimpiin kuburan, tapi gak se ekstrim itu sih. Enggak sampai ngegoyang. Gak sampai goyang, ya udah dianggap mimpi aja sama gue. Nah ini yang kedua cirinya masih tentang mimpi juga nih. Oh. Tapi mimpi tentang hawa nafsu. Nah jadi tentang hawa nafsu ini seperti mimpi junub. Seseorang bisa didatangi laki-laki atau perempuan gitu. Atau sebaliknya. Oke. Lawan jenis berarti ya. Lawan jenis. Nah bisa jadi orang yang dia suka itu setan buka pintu itu. Oh, setan yang buka pintu itu. gitu, Ya jadi bisa jadi orang itu yang menyihirnya. Atau dasarnya dia nggak kenal orang itu dalam bentuk makhluk bertubuh besar. Itu tandanya ada jin yang menyukainya. Balik lagi ke yang kemarin sih ya, yang sebenarnya tuh setan punya tingkatan dan tingkatannya yang lumayan tinggi bisa menyerupai orang yang lain. Iya. Nah tapi memang mimpi junub itu setahu gua memang pada hakikatnya penjelasannya iya kemaluan ini yang laki-laki ya. Kemaluan kita tuh memang disentuh sama jin. Oh, setahu gua. Konsep ya? Iya kayak gitu. Jadi ya dipermainkan sama jin lah gitu. Dan gue inget juga cerita ini salah satu frontman yang terkenal juga, Buluk Superglad. Oh iya. Dia kan punya pengalaman yang lumayan beyond ya. Dia punya pengalaman bahkan bersetubuh sama jin. Iya dia bilang. Ini dengan keadaan kata dia, dia sih niatnya itu buat datang ke orang pinter, katanya tuh dengan keadaan sadar. Datang ke situ tuh emang niat nih pengen nyobain experience buat bersetubuh dengan jin. Tapi katanya pas live. Tapi pas ngelakuin katanya itu kayak mimpi basah aja. Jadi lo gak tahu ini mimpi atau ini nyata kayak gitu. Pas lagi di ngelakuinnya ya. Tapi pas lagi datangnya mah lo sadar, datang dengan sadar. Kayak gitu. Jadi berkaitan juga sih sama ini ya.
Iya. Mimpi berhawa nafsu ya bilangnya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sering merasa was-was atau dalam situasi yang selalu panik. Oke. Panikan lah ya. Jadi orang yang ketempelan sering merasa was-was dalam dirinya. Mereka juga sering kerap ketakutan setiap saat. Oh, ini kali ya, karena ngerasa kalau di ruangan misalkan lu tuh gak sendirian, terus kayak ada yang ngeliat. Ada yang ngeliatin. Iya tuh mungkin, gitu. Tapi kalau ciri ini sih menurut gua kayaknya hampir semua orang ngalamin kewas-wasan, tapi dalam ada momen-momen tertentu kan. Kayaknya banyak orang ngalamin hal ketempelan kali ya. Secara gak sadar. Secara gak sadar. Karena mungkin kita ada di tempat yang mungkin memang tidak seharusnya kita di situ, atau bahkan kita ketempelan itu karena mungkin ulah kita sendiri yang datang ke tempat asing itu. Terus kita tidak kelakuan yang gak dijaga. Mungkin kayak termasuk buang sampah sembarangan tuh juga bisa membuat kita bisa ketempelan juga tuh. Sebenarnya paling gampang faktornya yang kalau laki-laki ya paling sering adalah buang air kecil sembarangan. Nah, itu tuh. Itu banyak hal yang kayak gitu tuh banyak orang yang anggap sepele sebetulnya. Iya, banyak sepele karena mungkin kitanya secara nggak sadar juga, dan mungkin karena kita nggak tahu, nggak bisa ngeliat mereka, jadi mereka terasa terganggu. Jadi, apalagi kan ngerasa dikotorin lah itu, najis juga ya. Nah, ini ciri-ciri selanjutnya. Ciri-ciri yang keempat itu merasa selalu ada penyakit. Jadi seringkali orang ketempelan setan itu merasa ada penyakit di tubuhnya, kayak seperti kanker, terus atau keadaan ini biasanya kayak misalkan badan pegel-pegel kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu ciri-ciri paling minimal kayaknya tuh. Soal ketempelan, kayak badan tuh greges gitu. Kalau gua pernah sebelum yang kemarin tuh ada beberapa tahun yang lalu, pas gua waktu di salah satu kampus sebelum gua cabut itu, jadi ada satu kamar mandi yang dipakai dan satu kamar mandi kosong. Oke. Nah, itu tuh kita selalu pakai satu kamar mandi itu, yang sebelahnya kan gak ada yang mau pakai karena kosong. Jadi singkat cerita, pas weekend balik, pas sampai rumah, gua tuh ngerasa sakit lambung, kayak perih gitu, tapi ngerasa bukan mah, karena gua nggak punya penyakit mah dan lambung kan pada waktu itu. Iya. Terus gua penasaran, nggak tahu intuisi, nggak tau apa, coba tolong dong panggilin yang bisa ngelihat atau bisa nyembuhin hal-hal kayak gitu. Pas dipanggil, gue sampai waktu itu kondisinya sampai diinfus segala karena sakit lambungnya tuh nggak ketahan ya. Udah gitu yang pinter dateng, terus kayak biasalah di sholat dulu di kamar itu, terus dibacain air doa, diminumin. Gak tau gue ngerasanya besoknya tuh langsung nggak kenapa-napa perut gue gitu. Dan dia bilang itu tuh ketempelan yang ada di ruangan kosong. Nah, gue mikirnya di kamar mandi yang kosong itu. Gitu. Emang bahkan nyerangnya itu sampai ke medis ya? Sampai ke medis. Iya. Bahkan kalau nggak ditanganin kan bisa jadi penyakit medis kan. Nah, bisa jadi penyakit beneran kan. Medis beneran. Nah, ini yang selanjutnya ciri-ciri terakhir nih. Dirasakan orang yang memiliki ukiran. Nah, maksudnya ini ketempelan setan ini biasanya dialami orang yang memiliki ukiran di rumah atau orang yang bertato. Nah, ini yang gue baru tahu juga nih tentang hal ini nih. Karena ada ternyata faktor-faktor ukiran atau tato. Tapi kalau ukiran sih sebenarnya mungkin di rumah lebih ke patung kali atau lukisan. Ukiran tuh enggak sih? Kalau ukiran itu kayak kayu. Iya enggak sih? Iya, patung pun diukir kan. Iya. Oh iya, patung juga diukir. Ya, jadi mungkin karena ada medium lain di rumah, terutama ya, ataupun di ruangan, akhirnya itu diisi sama si jin itu. Iya. Media-media gitu kan bisa jadi medium kan. Bahkan di lukisan aja juga bisa jadi medium bisa buat jadi medium. Iya, kita juga sempat pernah bahas. Iya, waktu itu pernah bahas. Nah, itu ada ciri-ciri ketempelan ya. Ya. Jadi bahkan lo sampai yang termasuk kategori seni, jauh dari mistis juga. Ya. Ada hubungannya tuh. Benar. Tadi tuh udah kita kasih tahu ciri-ciri orang ketempelan. Terus tadi juga udah dijelasin ketempelan dari sudut pandang medis juga. Nah, ini ada orang yang punya pengalaman mirip-mirip sama ketempelan. Betul. Salah satu ciri yang tadi muncul juga tuh kalau orang ketempelan, yaitu ketindihan. Nah, ini udah ada. Namanya siapa, Mas? Boleh diperkenalkan dulu? Halo semua, nama saya Indra ya. Nah, jadi Indra ini punya pengalaman Global People yang katanya pengalamannya ketindihan. Jadi pengalaman lo kayak gimana tuh, Dra? Aduh, sebenarnya kalau cerita ini nih agak deg-degan ya. Karena itu tuh
waktu itu tuh kayak bener-bener serem banget kejadiannya. Ini Singkat, kejadian udah lama tapi belum? berbekas banget. Kejadiannya udah lama. Berapa tahun lalu? Kejadian ini sekitar 2021-2020. Belum lama lah. Oh, belum Ya, lama tepat- itu. tepat 3 tahun lalu. Iya, makanya masih baru jadi masih inget detail kejadiannya kayak gimana. Nah, kayak gimana tuh? Jadi waktu itu gue masuk shift pagi. Oke. Shift pagi itu jam 6 udah harus di kantor. Ya. Jadi setengah 6 waktu itu udah sampai. Hmm. Karena masih ada waktu setengah jam lagi, gue tidur. Oke. Tidur di kayak sofa gitu. Sofa hitam, tidur biasalah. Ada orang satu lagi nyapu. Ya. Oh, jadi lu sebenarnya di kantor pun nggak sendirian banget gitu Nggak ya? sendiri, ada satu orang doang, tapi jauh waktu itu. Oke, tapi lo tahu kalau ada orang Ya, gitu ya. udah tidur aja lah. Tidur tuh. Tidur. Namanya tidur kayak niat nggak niat gitu. Jadi kayak tidurnya masih Tidur belum ayam gitu ya? tidur ayam. Ya, tidur ayam. Nyenyak, tapi nggak nyenyak. Dalam apa sih gimana ya bilangnya? Iya, kayak setengah sadar gitu. Iya, setengah sadar gitu. Tiba-tiba ketindihan lah di situ. Mau teriak ke OB-nya. Nggak bisa, yang lagi nyapu. Padahal itu depan banget, udah Ya, pindah dia. ya. Udah kayak Udah makin deket ke lo. udah makin deket. Oke. Kayak, tolongin, goyangin. Itu kenapa minta tolong kayak gitu? Pengen minta tolong banget. Karena dari tidur nyamping kan? Iya, iya. Itu dari atas tuh kayak ada sosok. Dia sosok itu kayak bisikin sesuatu. Ngomong apa dia? Ngomongnya nggak jelas kayak. Horor juga sih. Gitu. Lo biar Itu jelas banget kedengeran. suaranya kayak gimana? Bisa lo jelasin nggak? Cewek, cowok? Cowok kayak kakek-kakek gitulah. Oh. Itu bener persis ada di Jadi pas kuping lu. ketindihan itu momennya. Jadi dia ketindihan, lagi ketindihan nih gue nih. Ada suara itu, jadi Iya. kayak mau minta tolong. Persis suaranya lu denger tuh Di dari jauh atas apa dia kayak lagi Kayak berbisik? gue lihat tuh ada orangnya kayak di Bener-bener di kuping deket. gitu. Oh. Tapi wujudnya kelihatan apa Wujudnya bayangan nggak kelihatan karena kan kita lihat dari mata gitu kan kayak Ya biasanya kan dari apa ekor mata. iya dari pupil. Heeh. Ya. Kelihatan atau enggak juga? Enggak juga. Nggak kelihatan. Cuman kayak gue yakin tuh ada sosoknya gitu. Ya. Makanya itu yang nyapu kok bisa kagak lihat. Gue mikir kayak gitu kan. Berapa lama tuh dibisikin itu? Ngerasa lama enggak? Enggak lama 3 menit lah kayaknya. Lumayan itu. Lumayan Lama lama ya? sih itu. 2 Lumayan menit itu. ya berarti. Lumayan. Oh, lu 2 iya menit. tetap terhitung lumayan lama sih. Iya. Lumayan lama. Lumayan Kalau lama. ketempelan segitu tuh lama. Soalnya kan kayak aduh tolongin ini yang bisik-bisik siapa sih ini, tolongin diusir. Cuman karena dia nggak tahu juga ya. Nah, akhirnya lo sadarnya tuh ngapain tuh? Ya di ini aja baca doa, istighfar. Oh, tapi bukan dari pekerja lain. Bukan, Yang nggak ada yang nolongin. nyadarin. Iya, biasanya kalau ketindihan gitu hilang dengan sendirinya sebenarnya. Hilang dengan Iya. sendirinya, cuman ya Cuman kayaknya gue sih juga belum pernah ngalamin ketindihan, tapi kayaknya tuh ngerasanya kayak pasti lama waktunya gitu. kayak lama Lama banget, banget, iya. Karena kan kita bener-bener ngomong nggak bisa nih, gerak nggak bisa, Iya, iya. bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Teriak pun nggak bisa Teriak kan? pun nggak bisa, Iya. pengen teriak kalau teriak mah. Iya. Tapi sebelum lu ngalamin ketindihan itu lu kayak pernah ngalamin ciri-cirinya gak sih? Tadi kita sempet ngebahas tentang 5 ciri-ciri orang Ketempelan. gitu. Yang pertama tuh ada mimpi buruk. Mimpi buruk, lu sebelumnya ngalamin itu gak? Kayak Mimpi lu, buruknya nih buruk? dalam artian lo pernah ketemu hewan-hewan yang simbolis sama jin. Jin, Ya. Ular, cicak, ular anjing, gitu. Anjing, cicak. Sebelumnya lu ngalamin itu gak? Nggak ngalamin itu sih kayaknya. Nah, lu ngalamin mimpi juga nih, tapi mimpi hawa nafsu, maksudnya kayak mimpi Junub basah gitu. gitu, ha? Nggak juga. Badan sakit? Yang ketiga tuh, ciri-ciri ketiga. Badan sakit tanpa sebab ya. Iya. Nggak. Sekarang juga. nih mamanya sakitnya nih. Nah, Nah, Tarik. Kalau ketarik itu Kalau mungkin tarik juga kayak enggak itu medis karena ngobrolin jin kan bisa manggil kemungkinan juga. bisa sih. iya. Yang keempat ciri-cirinya apa tadi? Tadi tuh yang keempat apa namanya? Punya Merasa was-was. Sakit. merasa sakit. was-was. Rasa was-was. Masa was-was. Iya. Tanpa Merasa sebab ya? was-was kayaknya waktu itu ngerasa deh. Oh. Pas hari itunya. Kayak ada feeling tidur di situ tuh kayak lagi nggak enak aja. Biasanya tuh nyenyak. Nah, itu. Oh. Cuman pas Masuk- hari itu Masuk kayak ke ciri-ciri ada itu. tidur sini nggak ya, tidur sini. Makanya tidurnya kayak mau enggak Tapi gitu. sebenarnya pun lo punya pengalaman tidur di situ tuh bukan pertama kali yang itu. Udah kesekian Sebelumnya kali udah tuh. iya. sekian kali. Oh iya benar. Ya mungkin salah satunya tadi tuh ciri-cirinya kan lo ngalamin juga was-was. Betul, Di hari itu was-was doang gitu lagi ya? sih. Di Nah, hari itu. kalau setelah itunya lu nggak ngalamin apa-apa kayak sakit gitu juga enggak? Enggak, dan nggak mau lagi tidur di situ. Dan semenjak kejadian itu lu Nggak pernah tidur lagi. Oke. Nah Karena itu takut juga. pengalaman Agak dari juga.
salah satu global people ya dari Indra yang punya pengalaman ketindihan. Ketindihan juga tadi salah satu ciri-ciri orang ketempelan ya sebenarnya. Masih bisa sebenarnya ketempelan. Buat global people yang punya pengalaman ke Indra juga mau cerita bisa via WhatsApp di 08 12 884 atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Jangan lupa juga mampir ke YouTube kita dan subscribe di Global Radio 88,4 FM Jakarta. Bisa komen juga. Betul. Di like juga boleh. Terima kasih buat Indra yang udah datang ke studio kita ya. Terima kasih. Buat ceritain pengalamannya. Buat global people kita masih tunggu tetap di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story.